Malam itu kampungku sunyi banget, sampai-sampai aku bisa dengar detak jam di dinding pos ronda berdetak pelan. Tik-tok, tik-tok, seolah jadi satu-satunya suara yang masih hidup malam itu. Hanya suara jangkrik yang bersahutan di kejauhan, dan sesekali anjing menggonggong dari arah rumah Bu Sarmi, entah karena apa. Aku duduk di kursi kayu yang sudah agak lapuk, menatap jalan kecil di depan pos ronda yang sepi tanpa satu pun orang lewat. Biasanya, jam segini masih ada motor lewat, atau suara anak muda pulang nongkrong di warung kopi, tapi malam itu, nggak ada sama sekali. Hening, aku, Rian, lagi jaga ronda sendirian. Biasanya nggak pernah begini, ada Anto yang cerewet, ada Damar yang sering ngelucu, kadang juga ada Pak Rahmat yang suka bawain gorengan. Tapi malam itu, semuanya pada nggak datang. Katanya Anto lagi sakit perut, Damar ke rumah mertuanya di desa sebelah, dan Pak Rahmat katanya ada pengajian keluarga. Aku sempat ngerasa malas, tapi karena giliranku malam ini, ya mau nggak mau harus jaga. Jam di HP-ku menunjukkan pukul 1.10. Masih lama sebelum jam 2. Biasanya aku keliling kampung, muter sekali dua kali, lalu balik lagi ke pos buat nyeduh kopi. Tapi malam itu, hawa kampung aneh banget. Dari tadi angin gak berhenti berhembus, padahal langit cerah tanpa tanda hujan. Suara daun pisang di belakang pos berdesir pelan, kayak ada yang jalan di antara batang-batangnya. Aku nyeduh kopi, duduk lagi, mencoba santai. Tapi perasaan itu nggak enak, kayak lagi diawasin seseorang. Sesekali aku nengok ke kiri, ke arah gang kecil yang menuju ke ujung kampung. Di sanalah katanya jalan gelap itu berada. Jalan kecil yang katanya nggak boleh dilewati setelah jam 2 pagi. Banyak yang bilang, kalau lewat sana, bisa tersesat walau cuma beberapa langkah. Ada juga yang bilang, pernah ada warga yang hilang di situ, padahal cuma mau pulang lewat jalan pintas. Dulu, aku cuma anggap itu cerita buat nakut-nakutin anak muda biar nggak keluar malam. Tapi sekarang, entah kenapa aku malah kepikiran terus. Aku iseng nyalain senter, cahaya kuningnya memantul di jalan tanah di depan pos. Aku berdiri, nyoba nyorot ke arah ujung gang. Dari jauh kelihatan samar, ada pohon besar yang tumbuh di pinggir jalan itu. Pohon beringin tua. Dulu waktu kecil, aku sering main di bawahnya siang-siang, tapi malam hari. Tidak pernah sekalipun aku berani lewat sana. Tapi malam itu, rasa penasaran muncul begitu aja. Mungkin karena bosan sendirian, mungkin juga karena pengen buktiin kalau semua cerita itu cuma omong kosong. Aku bawa senter, matiin rokok, terus mulai jalan pelan ke arah sana. Setiap langkah yang aku ambil, bunyinya terdengar jelas di antara kesunyian malam. Krek, krek, suara sandal menyentuh kerikil kecil. Udara malam semakin dingin, dan makin jauh aku jalan, makin terasa aneh. Rumah-rumah warga mulai jarang, lampu teras yang biasanya masih nyala satu-satu mulai padam, sampai akhirnya aku cuma bisa ngandelin cahaya dari senter di tanganku. Di kanan kiri jalan cuma ada kebun singkong dan semak liar. Sesekali aku dengar suara burung malam, tapi selebihnya sepi. Aku berhenti sebentar, ngelihat ke belakang. Pos ronda masih kelihatan, kecil banget dari jauh. Ah, paling tinggal dikit lagi, pikirku. Tapi baru aku mau lanjut, langkahku tiba-tiba terasa berat. Kaki rasanya kayak nempel di tanah. Udara berubah dingin banget, bukan dingin biasa. Rasanya kayak udara yang keluar dari kulkas terbuka. Aku tiup tangan, tapi napasku keluar berupa asap putih. Aku celingukan ke atas, memastikan apakah turun embun atau hujan, tapi langit tetap cerah, bintang-bintang masih kelihatan jelas.
Aku lanjut jalan pelan-pelan, tapi makin ke depan, makin aneh rasanya. Jalan yang aku lewati kayak nggak ada ujungnya. Padahal aku yakin banget, jalan ini cuma sekitar 100 meter aja dari pos ke Beringin. Tapi sekarang rasanya udah kayak aku jalan berkilometer, tapi pohon itu belum juga kelihatan jelas. Aku berhenti lagi, nunduk liatin tanah. Ada bekas kaki, tapi anehnya bukan bekas sandal. Jejak telapak kaki tanpa alas, agak besar, dan mengarah ke depan, ke jalan yang sama yang aku lewati. Aku nyorot pakai senter. Jejak itu banyak banget, dan semuanya masih basah, kayak baru banget dibuat seseorang. Tapi aku tahu pasti nggak ada orang lewat sini malam-malam begini. Jantungku mulai berdebar. Aku mulai ngerasa nggak enak. Tapi rasa penasaran itu masih lebih besar daripada rasa takut. Aku terus jalan, sampai akhirnya aku mulai dengar sesuatu. Pelan banget, tapi jelas. Suara langkah kaki lain. Awalnya aku kira cuma gema langkahku sendiri, tapi lama-lama aku sadar, ritmenya beda. Kalau aku berhenti, suara itu masih jalan. Aku coba jalan lagi, suara itu berhenti. Aku berhenti lagi, dan kali ini jelas banget, ada suara napas pelan, berat, kayak seseorang berdiri di belakangku. Aku beranikan diri, pelan-pelan nengok ke belakang sambil arahkan senter. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Cuma kebun gelap dan pohon pisang yang bergoyang pelan kena angin. Tapi begitu aku balik lagi ke depan, aku lihat sesuatu. Samar, di ujung cahaya senterku, kayak ada sosok berdiri. Diam, nggak bergerak. Aku pegang erat gagang senter, mendadak tenggorokanku kering. Aku coba ngomong, tapi suaraku serak. "Halo, siapa di situ?" tanyaku. Tapi sosok itu nggak menjawab. Malah kayak makin jelas. Badannya tinggi, bahunya lebar, dan di tangannya kayak megang sesuatu. Aku senterin lebih terang, tapi tiba-tiba lampu senterku redup, kayak kehilangan daya. Cahaya bergetar sebentar lalu padam total. Gelap, sekelilingku gelap total. Aku panik, pencet tombol senter berkali-kali, tapi nggak nyala juga. Akhirnya aku ambil HP, nyalain flashlight, tapi anehnya layar HP malah blank hitam. Nggak bisa dinyalain. Aku berdiri diam di tengah jalan itu, cuma dengar napasku sendiri. Lalu dari arah depan, aku dengar langkah kaki pelan banget, tap, 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 makin lama makin dekat. Aku mundur 1 langkah, 2 langkah, tapi kaki kiriku kayak nyangkut sesuatu. Aku hampir jatuh, tapi berhasil berdiri lagi. Langkah itu berhenti, sunyi. Seketika, hawa di sekitarku berubah. Bukan cuma dingin, tapi kayak berat. Nafasku mulai pendek, jantungku berdetak makin cepat. Aku ngerasa ada yang ngeliatin dari balik gelap, tapi aku nggak bisa lihat siapa. Tiba-tiba, dari arah depan terdengar suara bisikan pelan banget, tapi jelas di telingaku. Lebih besar dari, "Kenapa kesini?" Aku langsung kaget, hampir jatuhin HP. Aku muter badan, tapi tetap nggak ada siapa-siapa. Suara itu nggak datang dari satu arah, tapi kayak dari mana-mana. Dari depan, dari belakang, dari samping kiri, kanan, bahkan kayak dari atas kepalaku. Aku nggak tahan lagi, aku lari balik ke arah pos ronda. Tapi anehnya, jalan yang tadi kulalui nggak sama lagi. Aku lari terus, tapi posnya nggak kelihatan. Rasanya kayak aku muter di tempat yang sama. Aku berhenti, mos-mosan. HP-ku akhirnya nyala sendiri, tapi jam di layarnya berhenti di angka pukul 2.13. Detiknya nggak bergerak. Aku bengong liatin layar itu, lalu pelan-pelan aku sadar, di belakangku ada bayangan panjang yang jatuh ke tanah.
Bayangan itu bukan punyaku. Aku lihat sekeliling, tapi nggak ada sumber cahaya apapun. Tapi bayangan itu jelas banget, dan perlahan-lahan, bayangan itu mulai memanjang, semakin besar, sampai akhirnya menutupi seluruh jalan. Udara makin dingin. Aku bisa ngerasa rambut di tengkukku berdiri semua. Lalu, di antara bisikan angin, aku dengar lagi suara pelan itu. Lebih besar dari, "Kamu udah sampai di tempat yang salah." Setelah itu, semuanya gelap. Dan saat aku sadar lagi, aku sudah duduk di pos ronda, dengan kopi di depan mata. Masih hangat, seolah nggak terjadi apa-apa, tapi jam di HP-ku tetap menunjukkan pukul 2.13. Sama seperti sebelumnya.